Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya. Derasnya penyaluran kredit bank di masa pandemi akan menjadi parameter pemulihan ekonomi nasional. Namun ternyata tren suku bunga rendah Bank Indonesia atau BI untuk melawan dampak COVID-19 belum mampu mengerek penyaluran kredit di perbankan. Salah satu alasannya, transmisi terhadap suku bunga kredit masih tercatat sangat minim. Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio menilai, ini terjadi karena bank cenderung lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit kala pandemi. Tentu saja ini beberapa berkaitan dengan perbankan, persepsi risiko di perbankan yang menyebabkan kenapa penurunan suku bunga kredit itu lambat. Mengenai intermediasi seperti tadi kami sampaikan, angka-angka kami pertumbuhan dana pihak ketiga September itulah 12,88%, sementara kredit tumbuhnya rendah 0,12%. Yang tadi kami sampaikan, inilah fokus dari KSSK mendorong pertumbuhan kredit, bagaimana mematchingkan atau memadankan supply demand dan masuk ke beberapa industri perusahaan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso menilai penyaluran kredit lambat karena korporasi menahan diri. Alih-alih menarik kredit baru, korporasi justru semakin rajin bayar utang. OJK mencatat penurunan bagi debit di segmen kredit mobil kerja atau KMK yang cukup signifikan dari sejumlah korporasi. Hal ini pun diakui pelaku usaha di sektor perbankan. Dari 100 debitur besar yang kami track, ini sebagian besar mengalami penurunan bagi debit, yang rata-rata penurunannya 11,35%. Kalau berkaitan dengan likuiditas, kami tidak terlalu khawatir karena DPK tumbuhnya sudah double digit, bahkan angka terakhir di bulan September itu adalah 12,88%. Memang pada saat ini demand kredit itu turun banyak sekali gitu. Yang masih punya uang tidak ingin berekspansi, yang belum punya uang ingin pinjam, tapi juga susah karena bank menahan diri gitu. Nah, misalnya perhotelan atau makanan itu kan memang secara industri memang sulit gitu loh. Tapi sektor-sektor lain itu misalnya logistik atau yang internet atau yang lewat online atau misalnya kita juga melihat secercah harapan di perumahan gitu ya. Meskipun terjadi perlambatan, OJK melihat ada tanda-tanda positif dari penyaluran kredit yang tumbuh 0,16% pada September 2020 secara bulanan. Khususnya ditopang oleh penyaluran pembiayaan dari bank plat merah yang menerima stimulus dari pemerintah. Dan ternyata saat korporasi masih lesu menarik kredit, penyaluran pinjaman bank kini lebih menyasar usaha kecil menengah atau UKM. Semula porsi kredit UMKM BRI itu 78,1% pada kuartal 3 tahun 2019. Dan saat ini porsi kredit UMKM telah mencapai 80,65% pada kuartal 3 2020 ini. Ini merupakan milestone dari perseroan di mana untuk pertama kalinya BRI mampu mencapai porsi kredit UMKM sebesar 80%. Tentunya tidak juga terlepas dengan bantuan pemerintah untuk memberikan tambahan likuiditas dan kita bisa menyalurkan dengan dana yang lebih murah kepada para pelaku ekonomi supaya ekonomi itu bisa pulih, terutama karena di dalam situasi pandemi ini paling banyak memang yang terdampak sektor UMKM. Jadi UMKM itu menjadi prioritas kita untuk kita bantu memperpanjang, menurunkan bunga, dan termasuk menambah likuiditas jika diperlukan memang untuk ditambah. Iya, pada Q3 2020 ini Bank Mega telah menyalurkan kredit UMKM sebesar 10,1 triliun.
atau sebesar 20% dari total kredit yang diberikan. Cukup besar ya Pak? Ya, 20%. Kedepannya Bank Mega tetap akan mendukung kredit UMKM ini, mengingat pentingnya UMKM ini sebagai tulang punggung perekonomian negara. Kredit yang tumbuh secara bulanan pada September 2020 memberikan secerca harapan untuk proyeksi periode berikutnya. OJK memproyeksi kredit secara bulanan akan semakin bertumbuh, khususnya saat pemulihan ekonomi diramal terjadi pada 2021. Kita nantikan saja seperti apa kelanjutan denyut nadi ekonomi di masa pandemi ini. Tim Liputan CNBC Indonesia.